Coba bayangin deh, seluruh sejarah dunia, dari awal planet ini terbentuk, sampai smartphone yang lagi kalian pegang sekarang, kita rangkum cuma dalam beberapa menit. Kedengarannya mustahil kan? Tapi ayo kita coba. Kita bakal jalan-jalan super ngebut melintasi miliaran tahun. Siap-siap ya? Oke, pertama-tama biar kebayang skalanya. Planet kita ini umurnya 4,54 miliar tahun. Kalau kita jadiin umur bumi itu 1 hari, 24 jam penuh, nah, seluruh sejarah manusia yang tercatat itu cuma beberapa detik terakhir sebelum tengah malam. Benar-benar sekejap mata. Dan di panggung raksasa inilah, kisah kita yang singkat tapi penuh drama ini dimulai. Jadi, di dalam beberapa detik yang super singkat itu, babak apa aja sih yang udah kita lewatin sebagai spesies? Dari yang tadinya berburu mamut, sampai sekarang bisa bangun gedung pencakar langit? Yuk kita kupas satu persatu, zaman demi zaman. Babak pertama kita, era prasejarah. Ini adalah zaman yang panjang banget. Dan gak ada satupun buku sejarah yang ditulis waktu itu. Jadi petunjuk kita satu-satunya ya dari fosil, artefak, dan tulang belulang yang seolah-olah berbisik menceritakan awal mula kita. Nah, ini dia, game changer pertama dalam sejarah manusia. Kita beralih dari yang tadinya pemburu pengumpul yang selalu pindah-pindah tempat, nomaden kayak di era Paleolitikum ini, menjadi petani yang menetap di era Neolitikum. Jadi dari yang tadinya ngejar-ngejar makanan, sekarang kita bisa nanam makanan sendiri. Revolusi pertanian ini bisa dibilang adalah fondasi dari semua peradaban yang bakal muncul nanti. Tapi jangan salah loh, zaman batu itu bukan berarti primitif doang, inovasinya banyak banget. Kita mulai dari bikin alat-alat batu pertama, terus nemuin api yang ngubah total cara kita makan. Kita bahkan udah bikin semacam Instagram story pertama di dinding-dinding gua. Nggak lama kemudian kita punya busur dan panah, anjing jadi sahabat setia, dan akhirnya kita bangun desa permanen selama tinggal hidup nomaden. Lompatan besar berikutnya apa? Logam. Manusia belajar jadi ahli kimia pertama di dunia, nyampurin tembaga sama timah buat bikin perunggu. Nah, logam yang lebih kuat ini bukan cuma buat bikin senjata yang lebih bagus, tapi juga buat membangun kota, mendorong perdagangan, dan yang paling penting, memunculkan sistem tulisan. Disinilah sejarah yang tercatat secara resmi dimulai. Kalau perunggu itu keren tapi mahal, selanjutnya datanglah besi. Besi ini lebih kuat, lebih banyak di mana-mana, dan bisa dibilang lebih demokratis. Tiba-tiba, lebih banyak orang bisa punya alat dan senjata yang canggih. Hasilnya, kekaisaran-kekaisaran baru yang jauh lebih besar dan lebih kuat pun lahir dan mendominasi dunia. Dengan adanya tulisan, kita resmi masuk ke babak kedua, lahirnya peradaban-peradaban besar. Ini adalah era di mana manusia nggak cuma berusaha buat bertahan hidup, tapi mulai membangun warisan. Mulai dari sistem hukum sampai monumen-monumen megah yang masih ada sampai sekarang. Dan inilah para bintang utamanya. Kita turkilat ya, Mesopotamia, mereka yang nemuin tulisan. Mesir, jelas, piramida dan kalender 365 hari. India kuno ngasih kita spiritualitas yang mendalam. Cina, dinasti-dinasti hebat dan tembok besar. Yunani, mereka ngasih kita filsafat dan ide soal demokrasi. Dan terakhir, Roma, wah, mereka ngambil semua ide-ide hebat itu dan ngebangun kekaisaran paling kuat di zamannya. Nah, di Yunani terjadi sebuah revolusi di dalam kepala manusia. Filsuf kayak Socrates ini ngajarin sesuatu yang radikal banget. Jangan percaya gitu aja, pertanyakan semuanya. Kutipannya yang terkenal, satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah tahu bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Itu adalah cikal bakal dari cara berpikir kritis dan metode ilmiah yang kita pakai sampai hari ini. Dan sekarang, kita lihat kisah epik Roma. Perhatiin deh perjalanannya. Dimulai sebagai sebuah republik, terus ada pembunuhan Julius Caesar yang ikonik banget dan mengubah segalanya. Dari situ, lahirlah sebuah kekaisaran yang super luas. Tapi ya, seperti semua hal besar, Roma pun akhirnya pecah jadi dua, dan bagian baratnya runtuh di tahun 476 Masehi. Satu era pun berakhir. Tapi, runtuhnya Roma bukan berarti dunia jadi gelap gulita ya. Justru sebaliknya, kita masuk ke babak ketiga, zaman pertengahan. Anggap aja ini kayak periode transisi selama 1000 tahun, di mana kepingan-kepingan kekaisaran Romawi itu disusun ulang, jadi sesuatu yang benar-benar baru. Zaman ini punya 3 babak. Di awal, Eropa emang lagi agak berantakan.
Tapi di belahan dunia lain, dunia Islam justru lagi di puncak zaman keemasannya. Terus masa puncaknya, ini yang sering kita lihat di film, kastil, kesatria, dan perang salib. Nah, babak akhirnya adalah masa-masa krisis, perang, kelaparan, dan sebuah wabah mengerikan yang bakal mengubah segalanya. Dan inilah wabah itu. Lihat deh grafiknya. Wabah maut hitam atau The Black Death ini bukan sekedar penyakit biasa. Ini bencana demografis. Bayangin, setiga populasi Eropa meninggal dunia. Tapi ironisnya, kematian massal ini justru membuka jalan bagi perubahan sosial dan ekonomi yang besar-besaran. Dan ini dia, peristiwa yang jadi penutup tirai abad pertengahan. Tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Kekaisaran Ottoman. Ini bukan cuma soal jatuhnya sebuah kota, tapi ini juga berarti jalur perdagangan darat utama dari Eropa ke Asia tertutup. Eropa jadi terisolasi. Mereka butuh jalan baru. Dan pencarian inilah yang nanti akan melahirkan dunia modern. Dari abu krisis muncullah ledakan kreativitas dan penemuan baru. Selamat datang di babak keempat, kelahiran kembali dunia modern. Ini adalah era di mana fondasi dunia kita sekarang ini, mulai dari seni, sains, sampai politik, mulai diletakkan. Semuanya dimulai dari Renaissance, yang artinya kelahiran kembali. Orang-orang Eropa mulai ngegali lagi ide-ide keren dari zaman Yunani dan Romawi kuno. Para jenius kayak Da Vinci muncul, melukis dan merancang hal-hal luar biasa. Dan yang paling penting, mesin cetak Gutenberg bikin ide-ide baru ini menyebar secepat api. Nah, barengan sama revolusi seni, terjadi juga revolusi iman. Ada seorang biarawan bernama Martin Luther yang berani menantang satu-satunya negara adidaya di Eropa saat itu, Gereja Katolik. Hasilnya, terjadi perpecahan besar yang melahirkan Protestantisme dan benar-benar mengubah peta politik dan agama di Eropa selamanya. Ingat kan soal jatuhnya Konstantinopel tadi? Nah, ini efek dominonya. Pertama, jalur sutra ketutup. Kedua, bangsa-bangsa Eropa jadi putus asa, nyari jalur laut baru buat dapetin rempah-rempah. Ketiga, pencarian rempah-rempah ini secara nggak sengaja malah bikin mereka nemuin benua-benua baru. Dan dari situlah dimulainya era penjelajahan global dan kolonialisme. Di balik semua perubahan besar ini, ada sebuah revolusi pemikiran yang disebut zaman pencerahan. Rasanya tuh kayak ada yang nyalain lampu di ruangan yang tadinya gelap. Logika dan sains jadi lebih penting daripada tradisi dan tahayul. Ide-ide radikal tentang hak asasi manusia, kebebasan, dan pemerintahan yang adil mulai menyebar. Inilah bahan bakar untuk revolusi-revolusi besar yang akan datang. Dan sekarang, kita sampai di babak terakhir. Dunia modern, dunianya kita. Revolusi yang membuka zaman ini senjatanya bukan pedang atau senapan, tapi mesin uap. Dan gaungnya masih kita rasakan sampai detik ini juga. Nah, ini dia inti dari revolusi industri. Lihat deh bedanya. Dari yang tadinya semua dikerjain pakai tenaga manusia dengan alat sederhana, jadi pakai mesin-mesin raksasa yang bisa produksi barang secara massal. Ini bukan cuma mengubah cara kerja pabrik ya, ini mengubah segalanya. Cara kita bekerja, tempat kita tinggal, dan bagaimana kota-kota modern tumbuh pesat. Kemajuan teknologi yang pesat ini membawa kita ke abad yang paling ekstrim dalam sejarah manusia, abad ke-20. Di satu sisi, teknologi menciptakan kehancuran yang tak terbayangkan. 2 perang dunia dan ancaman bom nuklir. Tapi, di sisi lain, teknologi yang sama juga melahirkan internet, yang secara ajaib bisa menghubungkan kita semua. Benar-benar abad yang penuh kontradiksi. Dan sambil kita melihat ke masa depan, sejarah teknologi ini kayaknya bakal berulang loh. Ingat kan kepanikan Y2K di tahun 2000? Ternyata ada sequelnya nih, namanya masalah Y2K38, yang berpotensi bikin kacau sistem komputer lama di masa depan. Ini jadi pengingat kalau setiap kemajuan teknologi itu selalu datang dengan tantangan barunya sendiri. Jadi begitulah ceritanya, dari kapak batu sampai bug komputer. Sebuah perjalanan super kilat melintasi jutaan tahun sejarah manusia. Sekarang giliran kalian nih, setelah melihat semuanya, kalau kalian bisa milih satu zaman buat ditinggali, zaman mana yang bakal kalian pilih dan kenapa? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.